Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adanya saya di sini bukan untuk menggurui, akan tetapi hanya untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester daripada mata kuliah Naskah Studi Pendidikan Agama Islam. Saya Muhammad Nur Fauzi, semester 4, kelas paralel 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, kemudian Fakultas Agama Islam. Langsung saja saya akan membacakan kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, pelajarilah wahai kalian terhadap ilmu, wa 'allimuhu, dan amalkanlah terhadap ilmu, an-nasa, kepada manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, apabila kalian melihat riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka singgahilah. Fakila, maka dikatakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman-taman surga itu? Qala, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilaqu dzikri, yaitu halaqah-halaqah zikir. Qala Atha, berkata Imam Atha tentang perihal apa itu halaqah-halaqah zikir. Hiya majalisul halali wal harami, yaitu tempat di mana membahas tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Kaifa tashtari, bagaimana tata cara jual beli, wa kaifa tusolli, dan tata cara kita menunaikan sholat, wa kaifa tuzakki, dan tata cara kita menunaikan zakat, wa kaifa tahujju, dan bagaimana tata cara kita melaksanakan haji, wa kaifat tankihu, dan tata cara kita menikah, wa kaifat tutalliqu, dan bagaimana tata cara kita mentalak istri, wa ma asbaha dzalik, dan semua hal yang serupa daripada yang disebutkan tadi. Dari pernyataan di atas atau hadis di atas, kita semua mengetahui bahwa pada hadis tersebut kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut kepada manusia. Kemudian di hadis selanjutnya, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u, apabila kita melihat taman-taman surga maka singgahilah, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, apa nih taman surga itu? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yaitu halaqah-halaqah zikir. Kemudian di bawah Imam Ibnu Athaillah, beliau menjelaskan tentang perihal halaqah-halaqah zikir. Apa sih halaqah-halaqah zikir itu? Yang tadi sudah disebutkan, yaitu tempat di mana di tempat itu membahas perkara yang halal, perkara yang haram, perkara tentang kita tata cara jual beli, tata cara menunaikan sholat, dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, pelajarilah kalian terhadap ilmu, wa'malu bihi, dan amalkanlah bihi, dengan ilmu. Dari hadis ini maksudnya kita disuruh, diperintahkan untuk mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut, seperti berkaitan dengan hadis yang di atas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, pelajarilah kalian terhadap ilmu, wa kunu min ahli,
dan jadilah kalian min ahlihi daripada ahli-ahli ilmu. Nah, kita nggak cuma disuruh mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu saja, akan tetapi wa kunu min ahli. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk menjadi daripada ahli ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati, akan ditimbang pada hari kiamat nanti, midadul ulama'i, tinta-tinta atau karya-karya para alim ulama, wadamu syuhada'i, dan darah para syuhada. Nanti di hari kiamat kita semua akan ditimbang. Terutama di hadis ini menjelaskan midadul ulama'i, yang akan ditimbang di hari kiamat itu tinta-tinta para tinta-tinta. Maksud di sini tinta-tinta itu adalah karya-karya ulama. Ulama menulis kitab itu akan ditimbang di hari kiamat. Wadamu syuhada'i, dan darah-darah para syuhada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida, tidaklah disembah Allah, siapa Allah, bisyai'in, dengan segala sesuatu, afdola, yang lebih utama, min fikhin fiddin, daripada pemahaman tentang hal-hal agama. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Sungguh satu seorang yang faqih itu lebih berat godaannya ala syaitani, terhadap atau bagi para syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Ma'ubidallah bisyai'in, tidaklah disembah Allah yang lebih utama daripada pemahaman dalam masalah agama. Maksudnya tidak ada cara terbaik, tidak ada cara yang lebih utama dalam penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan pemahaman dalam masalah agama. Bagaimana kita menjalankan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah, akan tetapi kita tidak paham tentang agama, maka hadis tersebut menjelaskan tentang cara terbaik dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala faqihun wahidun asyadu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang faqih ini orang yang paham tentang agama, itu lebih berat digodanya bagi syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamati, akan memberi syafaat di hari kiamat nanti, salah satu 3 golongan. Golongan yang pertama al-anbiya'u, summal ulama, kemudian golongan yang kedua itu para alim ulama, summa syuhada, dan golongan yang ketiga yaitu para syuhada. Nanti yang dapat memberikan syafaat ternyata di sini bukan cuma nabi-nabi saja, akan tetapi dituliskan summa ulama, yaitu para alim ulama juga dapat memberikan syafaat, summa syuhada, kemudian juga para syuhada. Waruya annal ulama yaumal qiyamati ala manabir min nurin, dan diriwayatkan annal ulama, bahwasanya para ulama yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya. Wa naqala al-Qadhi Husain, menukil atau mengutip siapa Imam Qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi, dalam permulaan atau dalam muqaddimah kitab ta'liqatnya, annahu ruwiya, bahwasannya diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang mencintai al ilma, terhadap ilmu, wal ulama, dan para ulama, lam tuktab alaihi khoti'atuhu ayyama hayati, tidak akan ditulis alaihi, baginya si orang yang mencintai ilmu dan ulama ini, khoti'atuhu, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya, ayyama hayatihi, di setiap hari kehidupannya. Jadi kalau kita cinta aja nih sama ilmu atau para ulama, itu nggak bakal kita ditulis dosa atau kesalahan-kesalahannya oleh Allah setiap kita hidup, setiap harinya. Kemudian waqala, berkata Imam Qadhi Husain, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan
annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla khalfa alimin, barang siapa yang mengerjakan salat khalfa alimin, di belakang orang yang alim, faka'an nama, maka seakan-akan sholat khalfa nabiyyin, mengerjakan sholat siapa man khalfa nabiyyin, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sholat khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu, barang siapa yang sholat di belakang Nabi, faqad ghufira lahu, akan diampuni seluruh dosanya. Dari hadis ini dijelaskan man sholat khalfa nabiyyin, fan sholat khalfa alimin, sholat di belakang orang alim itu seakan-akan kita sholat di belakang para nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang para nabi, itu akan diampuni seluruh dosanya. Wa fi haditsin, dan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu, yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya hudur majlis dzikir, kehadirannya kita di majlis dzikir, afdalu, itu lebih utama, min sholatin, daripada sholat alfi rakaatin, 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, dan mendatangi 1000 jenazah, wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Hadirnya kita di majelis ilmu itu bisa disebutkan lebih utama daripada kita mengerjakan 1000 rakaat, daripada kita mendatangi 1000 jenazah, daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Akan tetapi dalam konteks ini bukan kita menyepelekan sholat, tetap sholat kita lakukan, tapi lebih utama untuk menghadiri majlis-majlis zikir. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, liyakhruja min manzilihi, keluar dari rumahnya atau tempat tinggalnya, wa alaihi, dan atasnya si rajul ini, minazunubi, itu terdapat dosa-dosa, mislu jibali Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Fa idza sami'al alimu, dan tatkala ia mendengar seseorang alim, orang yang berilmu, khofa, dia merasa takut, wastarja'a, dan dia bertaubat meminta ampunan, min dunubihi, daripada dosa-dosanya, insarafa, maka tatkala ia pulang, ila manzilihi, ke tempat tinggalnya, walaysa alaihi, dan tidak ada baginya, dzambun, itu terdapat dosa. Fala tufarriqu, maka jangan kau tinggalkan, jangan kau palingkan diri kalian, majalisal ulama'i, daripada majlis-majlis ulama. Fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi turbatun akrama min majalisil ulama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala tempat di muka bumi ini, tidak ada yang lebih mulia selain majelis ulama. Nah, di sini Sayyidina Umar menggambarkan seseorang laki-laki yang keluar dari tempat tinggalnya, yang mempunyai dosa sebesar gunung Tihamah. Itu apabila dia mendengar seseorang alim, kemudian ia takut dan merasa dosa dan bertaubat kepada Allah, maka tatkala ia pulang nanti akan diampuni seluruh dosanya. Fala tufarriqu, maka Sayyidina Umar ini mewasiatkan kepada kita semua, janganlah sesekali kita palingkan diri kita min majlisin ulama, daripada majlis-majlis ulama. Wa naqala Asyar Masahi Al-Maliki, menukil atau mengutip siapa Imam Asyar Masahi Al-Maliki, fi awali kitabihi, dalam permulaan kitabnya yang berjudul Najmud Durari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man azama, barang siapa yang mengagungkan, al-alima, terhadap orang yang alim, fa innama, maka sesungguhnya yu'azzimullaha ta'ala, dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tahawana bil alimi, barang siapa yang menghinakan orang alim atau orang yang berilmu, fa innama dzalika, maka sesungguhnya hal itu istifakun, telah meremehkan billahi ta'ala wa rusulihi, telah meremehkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Dalam konteks ini Imam As-Sarmasahi Al-Maliki dalam kitabnya Najmud Duror di permulaan atau muqaddimah kitabnya, dia menukil sebuah hadis tentang siapa orang yang mengagungkan, memuji atau memuliakan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, itu maka seakan-akan dia telah memuliakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang telah menghinakan, mengkucilkan, apalagi sampai mencaci, membenci, fa inna madzalika istifaqun, maka hal itu sama saja dia meremehkan siapa? Meremehkan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah subhanahu. Selanjutnya, waqala Aliun karamallahu wajhah, berkata siapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kafa bil ilmi, cukuplah dengan ilmu, syarafan, kita mendapat kemuliaan, ayyad da'iyahu man la yuhsinahu, meskipun ada orang yang mengakui bahwa orang itu berilmu, walaupun akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Wa kafa bil jahli dzamma, cukuplah kebodohan itu suatu kehinaan, ayatabarra minhu man huwa fihi, meskipun ada orang yang ingin melepaskan dirinya dari kebodohan, akan tetapi dirinya itu bodoh. Nah, maksud daripada perkataan Imam Ali di sini, kafa bila ilmi syarafan, cukuplah dengan ilmu suatu kemuliaan. Siapapun orang yang di muka bumi ini pasti ingin dianggap berilmu. Nah, dari konteks tersebut kita simpulkan bahwa ilmu itu mulia, karena siapapun di muka bumi ini ingin dianggap berilmu. Wa kafa bil jahli dzamman, cukuplah kebodohan itu suatu kehinaan, ayyatabarra minhu man huwa fihi. Maksudnya apa? Jadi orang nggak ada yang mau, atau tidak ada satupun di muka bumi ini, semua orang dianggap bodoh, itu nggak ada yang mau. Bahkan orang bodoh pun nggak bakal mau dianggap dirinya itu bodoh, karena bodoh itu suatu apa? Zaman kehinaan. Namun dibilang semua. Wa ansyada fi ma'nahu, dinasyidkan sebuah syair dalam kitab ini, kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahil, cukuplah kemuliaan itu dengan ilmu, da'wahu jahil, meskipun yang mengakuinya ini orang yang bodoh. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsab, dan ia akan senang bila mana ia dinisbatkan atau dianggap orang yang berilmu. Wa yakfi kumulan bil jahalati, dan cukuplah kehinaan itu didapat dengan kebodohan. Annani, sesungguhnya aku, kata Sayyidina Ali, arra'u, akhofu, yaitu takut, mata unsaba ilaihi, tatkala aku dinisbatkan daripada kebodohan tadi, wa abdomu, dan aku akan marah. Sayyidina Ali mencairkan sebuah menasyidkan sebuah syair, maksudnya, kafa syarafan bil ilmi dawahu jahil, cukuplah kemuliaan itu kita peroleh diperoleh dari kita berilmu. Dakwahu jahil, meskipun yang mengakui orang berilmu itu orang bodoh tadi. Wa yafrahu, dan orang bodoh ini akan senang bila mana dirinya itu dianggap berilmu dan dinisbatkan oleh ilmu. Wa yakfi kumulan bil jahalati, dan cukup kehinaan itu diperoleh kalau kita bodoh. Annani, sesungguhnya Sayyidina Ali ini takut, ara'un mata'un sabailahi, tatkala dinisbatkan sebagai orang yang bodoh. Wa abdobu, dan aku akan marah, kata Sayyidina. Yang terakhir, waqala Ibnu Zubair, berkata siapa Ibnu Zubair, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, kataba ilayya, menuliskan sebuah surat kepadaku, wa ana bil Iraq, dan aku sedang berada di kota Irak, negara Irak. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi, hendaklah kamu berilmu, fa innaka, karena sesungguhnya ilmu itu, ijaftaqarta, apabila kamu dalam keadaan miskin, kana malan, ilmu itu akan menjadi harta.
Wa idastagnaita, apabila kamu sedang berada di posisi kaya, karena jamalan, ilmu itu akan menjadi perhiasan. Ibnu Zubair tatkala dia sedang di negara Irak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuliskan sebuah surat kepada Ibnu Zubair yang bertuliskan tadi, ya bunayya alaika bil ilmi, hendaklah kamu itu berilmu, karena ilmu itu apabila kita sedang berada atau dalam keadaan miskin, ilmu itu akan menjadi harta. Maksudnya kita walaupun sedang nggak ada uang, nggak ada harta, ilmu ini akan menjadi harta. Misalnya kita punya ilmu, dipanggil ceramah, disuruh ngajar segala macam, ngajar taklim, itu akan menjadi harta. Dan apabila kita sedang kaya, misalnya kita mempunyai perusahaan yang besar, usaha yang sukses, nah ilmu itu akan menjadi perhiasan. Wah, orang yang mempunyai perusahaan ini orang yang berilmu, akan terus menerus berjalan lancar karena adanya ilmu tersebut. Nah, itu maksud dari ilmu itu akan menjadi perhiasan tatkala kita ada di posisi yang kaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.